tinggi daripada akal, yaitu hidayatul din, hidayah agama. Dia bisa memahami tentang agama. Dia paham, dia mengerti, dia bisa membaca Quran, bisa memahami Quran, bisa mengajarkan Quran, ya. Itu termasuk hidayatul din, ya. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah hidayah yang terakhir, ini dia nih. Yaitu apa itu? Hidayatut taufik. Nah, ini yang tidak semua orang dapat. Ya, ada orang yang ngerti agama tapi ternyata tetap berbuat dosa dan maksiat. Dia tahu bahwa itu salah, dia keliru, dia kerjakan. Bahkan maaf nih, ini berat betul nih kalau yang kelima nggak dapat. Bisa jadi nih, karena dia ngerti, dia pinter, dia juga ngerti agama, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah yang kelima, tersesat kita. Ya, ini ngeri sekali kalau kita tidak dapat hidayah yang kelima ini. Bisa jadi nanti akalnya digunakan untuk menipu orang lain, ya. Bisa jadi mungkin agama yang dia miliki hanya untuk sebagai dalil dan dalih, ya, untuk pembenaran apa yang dilakukan. Hati-hati, ini hidayah yang kelima, ya. Ini penting karena hidayah yang kelima itu adalah milik Allah dan Allah berikan kepada hamba-hamba yang disayangnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang disayang Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita juga harus ada usaha untuk mendapatkan hidayah yang kelima itu, ya. Dan ternyata ada faktor penghalang. Nah, ini pada pagi hari ini Abi akan menyampaikan tentang faktor penghalang seseorang harusnya dapat hidayah tapi ternyata terhalang. Ada berapa faktor? Ya, paling tidak ada 8 faktor penghalang seseorang mendapatkan hidayah yang kelima ini. Mungkin kalau hidayah yang pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, keempat juga dapat, tapi yang kelima nggak dapat. Kenapa? Karena ada faktor penghalang. Faktor penghalangnya apa? Jadi ada 8 faktor penghalang. Mudah-mudahan cukup waktu, kalau tidak barangkali 2 atau 3 saja pada saat ini, ya. Yang pertama menjadi faktor penghalang seorang mendapatkan hidayah itu taufik, yaitu lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Ya, lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Maka bagaimana agar kita mendapatkan hidayah itu tidak terhalang? Maka yuk kuatkan ilmu dan kuatkan iman. Itu saja ikhtiar kita, usaha kita. Ya, kuatkan ilmu artinya kita terus belajar. Jangan merasa kita udah cukup. Oh, saya udah S1, S2, S3, bahkan udah profesor. Karena ternyata banyak juga profesor yang udah saatnya harus dia mengabdi kepada masyarakat, tapi malah bikin gaduh di masyarakat. Ada nggak kira-kira begitu? Oh, padahal orang pintar itu. Ya. Ilmunya bukan digunakan untuk kebaikan, tetapi untuk hawa nafsunya atau untuk dunianya. Ya. Kadang manusia lalai begitu, ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya agar kita mendapat hidayah taufik ini, maka kuatkan ilmu, terus belajar, ya. Jangan merasa pintar, ya. Tapi pintarlah merasa, gitu kata Sadeko, ya. Santi. Kata Bu Santi begitu, ya. Ini luar biasa. Terus kita belajar, ya. Karena orang belajar itu seperti naik di atas ketinggian. Semakin kita naik, kita ini rasanya semakin kecil, ya. Semakin tinggi kita, rasanya kita ini semakin harus tahu, ya. Karena semakin tinggi wawasan kita semakin luas harusnya tuh, ya. Kemudian berikutnya masih yang pertama tadi, lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Jadi kalau ilmu kita lemah, ya terus belajar, ya. Jangan merasa pintar, terus belajar. Jangan pernah berhenti kita belajar, ya. Tapi belajarnya jadi niatkan karena Allah, ya. Karena Allah, bukan untuk pengen dapat gelar. Sekarang kan banyak ya orang sekolah pengen dapat dunia, kebanyakan begitu, ya. Abi ngomong begini karena ya ibaratnya Abi udah udahan gitu, ya. Apa yang udah dicari alhamdulillah udah dapet gitu, ya. Sekolah udah kayaknya udah ya cukup sih, tidak ya, tinggal mempersiapkan untuk generasi berikutnya, ya. Udah tahu deh, kebanyakan orang juga sekolah pengen dapat ijazah doang. Jadi saya tengok, ya, udah ijazah dapat ngapain, kenapa? Wah, ini untuk dunia juga gitu, ya Allah, ya.
Bahkan ada juga kebanggaan tuh, gelarnya S1, S2, S3, ya, mungkin gelarnya profesor. Kalau nggak disebut gelarnya marah dia. Ya. Ya, padahal apa sih artinya sebuah gelar? Ya, hanya untuk dunia. Ya, itu jadi faktor penghalang hidayah itu. Ya, baru dia merasa sudah pintar, udah tahu semua. Jangan. Ya, yang maha tahu itu Allah. Yang maha tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita merasa pintar, ya, jangan. Allah tuh tidak suka dengan orang yang sombong, ya. Itu nanti akan kita bahas juga nih, faktor penghalang itu juga salah satunya. Berikutnya yang menjadi penghalang yang pertama tadi adalah lemahnya iman. Nah, bagaimana agar iman kita terus naik? Nah, ini salah satunya nih, ya, amal soleh. Jadi dengan amal soleh itu insya Allah iman kita akan naik, ya. Termasuk yang kita lakukan setiap hari. Kenapa Abi walaupun mungkin apa sih Abi ceramah mulu, ngomong mulu, ya. Nah, ini adalah salah satu untuk meningkatkan ilmu dan meningkatkan iman, ya. Tidak hanya untuk yang mendengarkan, tapi barangkali untuk Abi juga. Kalau Abi mau menyampaikan, paling tidak kan Abi nyari materinya. Kayak Ustaz Eko nanti akan jadi imam salat gerhana, kan cari ilmunya tuh. Coba kalau nggak dikasih tugas begitu, ya ngikut aja. Tapi kalau nggak kan beda. Orang yang menjalankan dengan hanya follower, ya. Hanya follower, ngikut aja. Tapi jadilah kita leader, ya. Sekali lagi, jadilah kita leader. Jangan jadi follower. Jadi nggak enak jadi follower tuh. Paling disuruh subscribe doang gitu. Ya, yang dapat siapa? Yang dapat ya leadernya, ya. Kita jadi leader lah, ya, jadi leader. Ya, leader itu jadi pemimpin yang baik, ya, lebih baik. Nah, iman itu bisa naik dan bisa turun, ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, tak naiknya dengan amal soleh, turunnya dengan maksiat. Hati-hati nih, ya. Iman kita bagaimana agar naik? Amal soleh aja udah. Maka di ujung ayat surat Al-Ankabut kemarin apa tuh? Innallah la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi bagaimana agar iman kita naik? Dengan amal soleh. Amal soleh banyak, ya, banyak. Pokoknya kebuatan baik itu amal soleh semua tuh, ya. Tapi niatnya karena Allah gitu, karena Allah. Kita ngajar niat karena Allah, ya. Ustaz Eko meninggalkan keluarga, ya, bukan karena tidak mau bertanggung jawab, tapi karena bertanggung jawab, ya, untuk menafkahi keluarga, ya, sehingga dikorbankan tuh, tapi nggak apa-apa, ya, nanti ada waktunya. Jadi kenapa? Karena Allah SWT sebagai tanggung jawab seorang suami, ya, termasuk apalagi guru, ya, guru tanggung jawabnya besar, tapi pahalanya tuh besar itu. Anak didik kita bisa baca Quran, ya, selama kita ajarkan Fatihah, dia bisa Fatihah. Itu insya Allah terus ngalir tuh pahalanya, ya. Jadi iman itu naik dengan amal soleh. Hati-hati nih, iman itu turun dengan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Jadi dosa dan maksiat itu bisa menurunkan iman itu. Dan sementara iman itu bisa turun, gampang banget nih. Faktor untuk turunnya iman itu sekarang itu, ya Allah, ya. Itu kita nih dikepung, depan, belakang, kiri, kanan dikepung. Ya, bahkan jangan-jangan faktor penurun iman juga ada di kantong kita, nempel. Apa itu? Awas handphone kita, ya. Handphone kita kadang menggoda tuh, ya, apalagi misalnya yang pikiran kita udah jelek, ya. Wah, udah deh. Bisa dicari tuh kejelekan, bahkan sudah nempel. Makanya kenapa puasa kita itu dilatih selama 1 bulan untuk kita insya Allah beramal soleh, ya, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi kita dua saja yang kita bahas, ya. Yang kedua, faktor penghalang seseorang mendapatkan hidayah ini, maaf nih, ini Abi sebenarnya nggak tega menyampaikannya nih, nggak tega, ya. Tapi karena dalam literatur disebutkan, maka menjadi faktor penghalang seseorang harusnya dapat hidayah, tapi dia kemudian terhalang oleh sifat yang ada pada diri orang tersebut, yaitu sifat yang disebut dengan sifat M. Sifat M.
Ini biasanya akhwat juga gitu, kalau lagi M juga gitu. Apa tuh M? Malas. Ya, ini hati-hati nih ya. Jadi sifat malas itu ternyata menjadi faktor penghalang seseorang harusnya dapat hidayah tapi terhalang oleh sifat malas itu. Ya, malas itu apa? Ya, malas dalam semua aktivitas ya, kegiatan. Malas ibadah, ya kan? Harusnya subuh bangun, aduh malas nih. Ya. Malas belajar ya. Ini pagi juga niatkan untuk belajar ya. Briefing juga termasuk bagian daripada belajar ya. Ya sambil duduk mendengarkan, enggak kan lagi berhalangan, iya, tapi kan tidak menghalangi orang untuk menuntut ilmu ya. Memang biasanya orang berhalangan itu hati-hati nih, setan tuh gampang masuk, betul. Ini Abi mau sampaikan nih, harus kuat-kuat zikirnya kalau lagi berhalangan ya. Kenapa? Karena kalau berhalangan itu kan lagi tidak sholat. Nah, seolah ini Allah tuh jauh sama kita. Kalau Allah jauh sama kita, yang dekat apa? Istahwada alaihimus syaiton fa'angsahum dzikrallah. Ya itu dua tuh, hati-hati. Maka bagi perempuan itu kalau lagi berhalangan itu zikirnya jangan putus. Kalau zikir kan tidak harus orang tersebut berhalangan tidak berhalangan, tapi zikirnya harus terus. Ya, zikir itu artinya selalu ingat Allah ya, menyebut nama Allah ya. Itu jangan lepas, karena ternyata para dukun, nah ini dia nih, para dukun, seseorang kena santet atau seorang kena pelet itu biasanya saat lagi iman kita lagi lemah. Iman kita lemah itu biasanya saat apa? Saat perempuan sedang tidak beribadah, dalam arti yang wajib kan tidak boleh kan. Nah, maka hati-hati itu, ya. Itu kerjaan iblis ya, termasuk para dukun itu melakukannya saat itu. Ya, Abi mau sampaikan nih kepada yang muda-muda, maka perempuan itu gampang betul karena tahu titik lemahnya di situ. Ya, titik lemahnya di situ. Oke, jadi dua saja dulu ya. Jadi bagaimana agar kita berupaya untuk dapat hidayah, karena hidayah itu memang milik Allah ya. Jadi hidayah itu kalau Abi ibaratkan itu sebenarnya seperti cahaya matahari. Jadi cahaya matahari senantiasa bersinar terus. Nah, kadang kita ini membuat hijab, tadi penghalang, penutup. Seperti rumah kita ada matahari, kita tutup tuh pintunya, kita tutup jendelanya, kita tutup gordennya. Padahal Allah itu selalu sayang dengan hambanya untuk memberikan hidayah kepada hambanya. Tapi kita sendiri yang menutup tabir itu. Ya, tabir itu tadi lemahnya ilmu, nggak mau belajar, lemahnya iman, nggak mau beramal soleh, kemudian sifat malas yang ada dalam diri kita. Ya, ini yuk kita lawan, ya kita lawan. Memang kadang nih membuat kita nih terlalai gitu. Kan enak tidur, apalagi hari ini hari libur kok masih juga briefing. Nah, ini Abi lagi pengen senantiasa berusaha untuk tetap semangat ya, jangan kalah sama setan ya. Ini terus terang nih, kalau kita mau melihat situasi di luar sono ya, itu tantangannya berat ya, apalagi di Palestina yang dia punya rumah ya, nggak tahu nih tiba-tiba rumahnya meledak ya, subhanallah. Maka akhwat dan orang-orang solehah di Palestina itu, dia kalau tidur walaupun dia di kamar sendiri, dia pakai jilbab. Kenapa tuh Bu Diana? Udah tahu nggak alasannya? Kenapa Bu Put? Tahu nggak? Lo kan di kamar sendiri, kenapa kok tidur pakai jilbab gitu? Kan di rumah sendiri, di kamar sendiri. Apa jawabannya? Apa kata jawabannya nih? Ketika ditembak dengan kondisi ya, ketika suatu ketika ada bom meledak di rumahnya, dia sedang tertutup auratnya. Subhanallah, sampai sebegitunya coba. Ya, Masya Allah ya. Tapi kemudian Allah lindungi tuh. Abi dapat kabar, kaget juga tuh ketika
Israel nyerang jalur Gaza di tempat-tempat Palestina, ternyata ada kurang lebih senjata, termasuk ada 300 rudal yang tidak meledak. Subhanallah, itu tidak meledak. Ada tuh videonya juga, sampai ada orang lagi tiduran di teras, ada rudal cukup besar itu, dan memang menghancurkan tempat-tempat itu. Kemudian dia berputar-putar aja, nggak meledak. Kalau meledak udah mati udah. Ada di videonya. Abi sering dapat kiriman dari grup ya. Oleh karenanya nih, kita nih insya Allah Indonesia ini aman ya. Tapi jangan terlalu dilalaikan nih. Terlalu aman, orang Cina udah datang loh. Nanti kita kalah di jumlah penduduknya dengan mereka. Ya, sekali lagi, jadi ya kita jangan merasa di zona nyaman ya, karena akan melalaikan kita. Baik, 2 saja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti besok ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada arahan dari Umi berkaitan dengan kegiatan hari ini ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah ya, bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa melakukan aktivitas ya. Anak-anak tetap ngaji ya. Ada yang online, ada offline. Abi ucapkan terima kasih kepada para guru. Abi juga tahu ya, bahwa itu adalah bagian perjuangan kita yang bisa kita lakukan ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua, meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, termasuk bagian dari kita sedang menyingkirkan faktor-faktor penghalang hidayah ya. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, dan kita insya Allah nanti mendapatkan surganya, dan kita masuk surga bersama-sama ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.